pengguna Satker APBN, kalau seandainya nanti ada berproses untuk pengembalian belanja, baik itu pengembalian belanja tahun berjalan atau tahun yang lalu, nanti dia akan masuk di billing perbendaharaan ini. Dan juga tentu yang Bapak dan Ibu paham ya, alhamdulillah semua sudah melakukan prosesnya. Kalau seandainya nanti ada penyetoran sisa uang persediaan. Sisa uang persediaan tahun 2021 sudah clear ya. Kemarin saya sudah cek proses pemilihannya sudah. Nah ini nanti kalau seandainya mulai sudah ada nanti proses pengurangan UP, misalkan kasusnya, ataupun nanti penihilan tambahan uang persediaan yang di bulan-bulan berikutnya. Itu kira-kira gambaran yang saya lihat di sini. Nanti akan dipandu oleh Mas Taufik tentang bagaimana proses konsepsi ini tadi, berdasarkan lagi konsepsi billing perbendaharaan ini, kemudian bagaimana jadwal-jadwal untuk full implementasinya, dan juga bagaimana proses dari migrasi usernya. Nah ini yang perlu diperhatikan, jangan nanti sampai periodenya Bapak dan Ibu sudah akan melakukan setoran, ternyata proses usernya belum dilakukan. Nah ini nanti kita juga akan coba sinergi lagi nanti dengan apa? Karena di setoran pemerintah pusat dari gaji-gaji dari pembayaran belanja pegawai pemerintah pusat kan semua kan sudah terpotong ya, sudah terpotong di dalam SPM-nya. Tetapi kalau saya untuk teman-teman pemerintah daerah kan akan ada aturan tersendiri. Nah ini nanti yang perlu menjadi concern-nya dari Pak Taufik sebagai sumber nanti untuk benar-benar ditekankan dan tegaskan nanti kapan apa namanya jadi. Nah ini kan yang penting, ini dalam tahapan kita sekarang sosialisasi, kita masih sosialisasi migrasi user itu nanti minimal tanggal 14 Januari, dan yang pastinya nanti itu live-nya dari billing ini itu ada di tanggal 17 Januari. Jadi tolong disesuaikan proses cut off di tempat Bapak dan Ibu semua, karena nanti dia akan masuk dari perhitungan di kaminya pada waktu lakukan respon dalam penerimaan negaranya pasti akan sama, tetapi memang pintu masuknya ya nanti Januari itu benar-benar. Itu mungkin dari gambaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semua pengelola keuangan di pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bisa sinergi untuk memastikan proses implementasi billing perbendaharaan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi implementasi billing perbendaharaan ini semoga kegiatan ini bisa memperlancar dan membawa manfaat buat kita semua untuk dalam proses penyelesaian transaksi-transaksi setoran yang selama ini menggunakan billing Ciponi ke billing perbendaharaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adib Adli atas sambutannya. Berikutnya kepada Bapak Taufik untuk materi beberapa topik kami persilakan. Oke, ini Bapak dan Ibu saya pamit semua sebentar ya, karena nanti juga ada kegiatan lain berbarengan yang saya ini. Jadi saya izin juga ke pembawa acara, ke moderator berikutnya, saya serahkan ke Mas Taufik ya. Oke, ya, makasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya, oke.
baik untuk MC di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Jelas. Baik, izin Bapak Ibu ya, mungkin yang lain bisa di-mute untuk sementara waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan di pagi hari ini, kebetulan ini baru pertama mungkin ya kita mengadakan sosialisasi atau bimbingan teknis, di mana kegiatan ini langsung melibatkan satuan kerja di lingkup KPPN Sumbawa Besar bersamaan dengan BKD, BKAD, dan BPKD di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat ya. Biasanya di tiap sesi kita bedakan ya, baik untuk satu sesi khusus untuk satuan kerja kementerian lembaga di lingkup KPPN Sumbawa Besar, dan sesi lainnya untuk BKD, BKAD, dan BPKAD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, dan organisasi perangkat daerah di wilayahnya di sesi lainnya. Cuma kebetulan di hari ini, karena mengingat juga waktu yang sudah semakin mepet ya Bapak Ibu, jadi kita putuskan untuk menjadikan satu sesi, karena memang terkait dengan Treasury Billing System ini atau TBS ini merupakan seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Adip, merupakan pecahan ya, merupakan pecahan dari Simponi yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu gunakan dalam penyetoran PFK, baik itu PFK 8% untuk di pemerintah daerah ya, dan 2% untuk iuran jaminan kesehatan. Mungkin selama ini kalau untuk PFK mungkin lebih ke teman-teman di Pemkab, baik itu Pemkab Sumbawa maupun di Pemkab Sumbawa Barat ya. Kalau untuk rekan-rekan PNS pusat di lingkup satuan kerja KPPN Sumbawa Besar itu sudah melalui potongan surat perintah membayar, jadi tidak perlu lagi melakukan penyetoran. Izin Bapak Ibu, saya mau share screen dulu ya. Jadi di sesi pagi ini saya akan ada sedikit gambaran Bapak Ibu ya terkait dengan apa itu Treasury Billing System. Tadi sudah ada gambaran sekilas dari Pak Kepala KPPN Sumbawa Besar Pak Adip terkait dengan apa itu Treasury Billing System. Di materi kedua ini saya akan paparkan terkait dengan portal penerimaan negara sebagai biller bendaharaan Bapak Ibu. Sebelum nantinya di sesi selanjutnya kita akan lakukan simulasi mungkin kita akan mulai dari registrasi, di mana akan saya bagi menjadi dua, yaitu registrasi terkait dengan PFK. Kemudian tahap berikutnya itu registrasi user terkait dengan kementerian lembaga. Baik, kita akan Bapak Ibu ya. Nah, jadi billing perbendaharaan ini merupakan penerapan di tahun 2022 ini sebagaimana yang telah diamanatkan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 225 tahun 2020 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Nah, di slide yang ini, jadi sebelum tahun 2022 ini, Bapak Ibu lebih familiar dengan penggunaan Simponi yang merupakan aplikasi terkait dengan penerimaan negara secara elektronik yang merupakan sistem yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang di Pemda terkait dengan penyetoran PFK pegawai dan PFK lainnya biasanya membuat
billing menggunakan 5%-nya maupun setoran 2%-nya ya untuk iuran jaminan kesehatan. Nah, di PMK 225 itu mungkin bisa di mute ya. Oke. Jadi di tahun 2022 ini, tepatnya nanti di tanggal 17 Januari tahun 2022, kita akan ada cut off ya. Jadi seluruh penggunaan atau pembuatan billing-billing, baik yang pembuatan ketiga, kemudian kembalian belanja, kemudian setoran sisa uang persediaan dan tambahan uang persediaan, kemudian pembuatan billing penerimaan negara lain-lain, contoh penerimaan hasil penjualan ataupun penyelesaian BPPN atau BDLL, kemudian setoran sisa hibah langsung dan penerimaan kas BLO itu setelah tanggal 17 Januari 2022 itu sudah tidak lagi akan bilang sistem IBS Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, jadi pemindahan pembuatan billing dari non anggarannya dari sistem Simponi ke perbendaharaan ini nantinya akan ada yang namanya migrasi. Tadi sudah dijelaskan juga migrasi. Jadi yang sudah memiliki user di sini itu tidak perlu lagi membuat user di tersebut. Nanti Bapak Ibu silakan memilih mengklik migrasi ke TBS gitu ya. Jadi perlu lagi membuat user lagi user. Nah, nanti setelah tanggal 17 Januari 2022 sistem Simponi akan lebih difokuskan pada pembuatan PNBP terkait dengan penerimaan dari kementerian atau lembaga, mungkin contohnya mungkin di teman-teman di Kementerian Agama terkait dengan mungkin jasa-jasa jasa KUA atau teman-teman di pengadilan terkait dengan penerimaan untuk perkara rekan-rekan di Polres terkait dengan mungkin SIM, STNK dan segala macam. Oke, ini tadi sudah dijelaskan juga ya dari di awal bahwa Treasury Billing System ini jadi billing perbendaharaan yang sebelumnya dilekatkan di Simponi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di Simponi itu ada beberapa jenis penerimaan ya, ada PNBP fungsional khusus untuk satuan kerja dan penerimaan PNBP umum. Nah, kemudian ada lagi di bawahnya kemudian untuk jasa atau maaf untuk setoran sisa UPT-UP, kemudian untuk pengembalian belanja dan PFK. Nah, beberapa fungsi tersebut akan dimigrasikan ke Treasury Billing System. Nah, kita akan juga di Simponi non anggaran tersebut akan masuk ke Treasury Billing System di TBS. Gitu. Nah, kemudian manfaat dari billing perbendaharaan sendiri ini adalah meningkatkan fungsi dari portal penerimaan negara. Jadi sebelumnya mungkin sebelumnya penggunaan portal penerimaan negara ini yang di URL-nya adalah mpn.kemenkeu.go.id itu mungkin teman-teman satuan kerja dan Pemda lalu kita ada yang namanya portal penerimaan negara. Jadi yang nanti akan menjadi layanan satu pintu gitu Bapak Ibu. Nah, selain itu pemanfaatan Treasury Billing System ini akan bisa menghasilkan data-data yang lebih akurat terkait dengan data penerimaan pihak ketiga, mulai dari dana pensiun, kemudian BPJS atau iuran jaminan kesehatan, kemudian juga potongan tapera atau tabungan perumahan dari Pemda. Jadi otomatis nanti data-data tersebut bisa lebih akurat lagi dan dapat dikelola dengan lebih baik untuk peningkatan pemanfaatan bagi para pegawai yang nantinya akan memasuki masa purna bakti ataupun nanti untuk perbaikan akurat data-data dan nilai-nilai terkait dengan besaran iuran jaminan kesehatan dan potongan tapera di masa yang akan datang.
Nah, adapun jika sebelumnya Bapak Ibu menggunakan Symfony, websitenya adalah symfony.kemenkeu.go.id, maka nantinya untuk kedepannya portal penerimaan negara setelah tanggal 17 Januari 2022 akan menggunakan website alamat yang baru, yaitu portal penerimaan negara dengan alamat mpn.kemenkeu.go.id. Namun terkait dengan pelatihan di hari ini, terkait dengan simulasi, kami di KPPN Sumbawa Besar untuk sementara akan menggunakan web berbasis untuk training, ya. Jadi di alamatnya training datar mpn.kemenkeu.go.id. Tapi ini nanti kita akan pakai ya untuk hari ini sampai dengan tanggal 14 Januari 2022, karena setelah 14 Januari 2022 itu akan dilakukan proses migrasi ke portal penerimaan. Oke, nah sebagai tambahan Bapak Ibu sekalian, ini untuk tambahan aja ya Bapak Ibu ya, bahwa di mpn.kemenkeu.go.id itu nanti akan ada interkoneksi dengan sistem dealer penerimaan negara lainnya. Jadi seperti diketahui bahwa ada beberapa penerimaan negara ya. Pertama itu terkait dengan penerimaan perpajakan dari rekan-rekan di DJP, ada sendiri sistemnya yaitu e-billing ya, untuk pembuatan billing penyetoran perpajakan baik itu PPN, PPH maupun pajak lainnya. Kemudian rekan-rekan di DJBC untuk pembuatan billing bea dan cukai menggunakan aplikasi CESA. Nah, sementara Bapak Ibu sekarang masih familiar di Symfony untuk pembuatan billing PNBP. Nanti Symfony ini akan tetap ada juga, namun akan lebih ke fokus ke pembuatan billing PNBP terkait dengan penerimaan atau umum. Nah, selain itu akan ada juga terbaru nanti ada pembuatan billing perbendaharaan atau treasury billing system yang sementara nanti akan kita simulasikan. Nah, terkait dengan apa yang perubahan baru di sistem mpn.kemenkeu.go.id ini, nah akan ada tambahan fitur payment channel. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah membuat billing, baik itu billing PFK atau billing pengembalian belanja atau setoran UP, TUP, nantinya bisa langsung melakukan proses payment atau proses pembayaran melalui, untuk sementara memang baru bekerja sama dengan 3 bank BUMN dengan channel-channel masing-masing ya, baik itu BRI, Mandiri maupun BNI. Nah, namun kedepannya nanti akan dipergunakan lagi dengan sistem QRIS, gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini sebagai informasi ya ke Bapak Ibu sekalian bahwa jenis prefix atau awalan dari kode billing. Mungkin pernah diperhatikan ya kalau Bapak Ibu membuat kode billing untuk penerimaan pajak dalam negeri selain cukai itu selalu billingnya itu diawali dengan angka 0, 1, 2, 3. Kemudian kalau untuk penerimaan pembuatan billing untuk penerimaan dari segi cukai itu selalu diawali billingnya dengan 456. Nah, untuk Direktorat Jenderal Anggaran untuk PNBP itu diawali dengan 8. Nah, nantinya untuk prefix kode billing pembuatan penerimaan baik itu PFK, pengembalian belanja, setoran sisa UP atau TUP. Nah, yang merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan diawali kode billingnya itu dengan angka 7. Gitu Bapak ya. Nah, oke. Jadi ada sedikit tambahan Bapak Ibu sekalian terkait untuk pembuatan billing PFK PNS pemerintah daerah juga bisa dilakukan secara otomatis melalui upload data detail. Nah, ini buat rekan-rekan di Pemda. Namun ada beberapa detail-detail data yang dibutuhkan terkait dengan pembuatan data detail tersebut. Nah, pertama terkait dengan NIK pegawai, nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian namanya, kemudian golongan, kemudian, nah ini yang penting juga bulan gajinya, kemudian tahun gajinya, kemudian OPD-nya
atau organisasi perangkat desanya, referensinya, KDMU ini kode mata uang, kemudian berapa penghasilan brutonya, dan terakhir itu berapa potongan iuran BPJS intinya, kemudian berapa potongan iuran BPJS lain. Nah, BPJS lain ini yang dimaksud adalah potongan BPJS untuk anak keempat dan seterusnya, kemudian bisa juga ditambah dengan ayah kandung atau ibu kandung, mertua laki-laki dan mertua perempuan. Kemudian berapa potongan taperumnya dan berapa potongan taspennya. Nah, itu nanti akan dibuat dalam bentuk Excel yang berformat CSV. Nah, itu bisa juga di-download nanti template-nya pada saat kita simulasi. Nah, kemudian data detail tersebut diakumulasikan, kemudian dibentuk. Nah, kemudian di-upload pada portal penerimaan negara di Treasury System. Nah, nanti setelah di-upload di TBS atau Treasury Billing System, kode billing PFK pegawai PNS tersebut akan tergenerate secara otomatis by system. Begitu, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal langsung melakukan pembayaran. Nah, itu kemudian pembentukan billing tersebut memang nanti dibedakan ya. Jadi ada 3 sesuai dengan akun-akun. Mungkin untuk akun setoran Taspen 81113 mungkin ya kalau saya nggak salah, kemudian untuk BPJS berapa, kemudian untuk Tapera sendiri berapa. Oke, nah ini tadi adalah struktur data ADK, PFK, PNS, Pemda yang jika memang nanti akan menggunakan fitur upload data detail, ya, nanti akan tergenerate billingnya secara otomatis by sistem di TBS. Yang ini seperti biasa, kalau untuk yang NIP ya menggunakan karakter 18 digit ya. Oke, NIP-nya itu terdiri dari 16 karakter. Kemudian namanya, namanya ini disiapkan maksimal sampai dengan 255 karakter kode golongan. Nah, untuk KD golongan atau kode golongan ini kita menggunakan angka ya, Bapak Ibu. Jadi bukan seperti 3A, 3B, 3C, tapi menggunakan angka. Di mana contoh, di kolom keterangan ini, jika yang bersangkutan adalah golongan 1A, maka contoh field-nya itu diisi 1-1. Jadi kalau yang bersangkutan adalah golongan 3A, maka di file CSV-nya atau Excel-nya itu diisi untuk kolom KD golongan itu diisi 31 untuk 3A, kemudian untuk 3B berarti 32K. Kemudian untuk field KD bulan atau kode bulan itu seperti biasa ya, harus 2 digit ya, itu nodan 12. Untuk tahun juga sama, 4 digit, karakter 2021 atau 2022. OPD, ini merupakan kode organisasi perangkat daerah. Ini sepertinya sudah diseragamkan ya, kalau untuk contoh, untuk sekretariat daerah mungkin menggunakan berapa, inspektorat daerah menggunakan berapa, dinas kesehatan dan dinas-dinas OPD lainnya mungkin sudah diseragamkan untuk terkait dengan kode-kode OPD-nya. Oke. Kemudian untuk referensi diisi statis ya, diseragamkan dengan kode PFK. Kode mata uang diisi 1, itu untuk rupiah. Kemudian bruto berapa nilai bruto penghasilan gajinya. Kemudian BPJS inti berapa nilainya, BPJS lainnya yang saya jelaskan tadi untuk anak keempat dan seterusnya, ayah kandung, ibu kandung, mertua laki-laki dan mertua perempuan. Kemudian berapa taperumnya atau nilai potongan taperannya, kemudian berapa potongan taspennya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi template Excel dalam bentuk dalam format CSV ini itu nanti bisa Bapak Ibu dapatkan di portal mpn.kemenkeu.go.id. Jadi nanti nama NIP, kode golongan akan seperti ini. Jadi kemudian ADK tersebut nanti dikompres ya, dikompres dan diberi password. Nah, di contoh slide yang ditampilkan ini penamaannya tidak boleh
beda dengan yang sudah kami tampilkan karena ini sudah di default ya terkait dengan sistemnya. Jadi ADK PFK kemudian ditambahkan dengan kode lokasi. Kode lokasi itu untuk Nusa Tenggara Barat 23. Ini kalau yang di slide ini menampilkan kode lokasi DKI Jakarta, kemudian kabupatennya Jakarta Pusat ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu contoh di Kabupaten Sumbawa, nah bisa nanti ADK tersebut setelah di zip, di rename, kemudian diberi nama contoh ADK PFK, kode lokasi 23, kemudian kode kabupaten untuk Sumbawa itu 05, kemudian bulan, ya bulan tergantung ya untuk penerimaan gaji yang bulan berapa, kemudian tahunnya contoh tahun 2022, kemudian itu di zip dan di password. Nah, passwordnya ini tidak boleh asal-asal juga, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan password, Bapak Ibu harus tiket ke HiDJPB. Nah, nanti untuk membuat tiketnya itu bisa buka hi.kemenkeu.go.id. Nanti akan kita simulasikan juga. Jadi membuat tiket ke HiDJPB terkait dengan permintaan password untuk ADK PFK Pemda ini atau OPD ini, kemudian di bulan apa dan tahun berapa. Nah, nanti akan ada balasan tiket dari HiDJPB yang menyebutkan bahwa ini password dari OPD Bapak Ibu atau Pemda Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti password tersebut akan dimasukkan pada saat Bapak Ibu melakukan kompres atau melakukan proses zip begitu. Nah, kemudian setelah itu file zip tersebut diunggah di TBS atau Treasury Billing System melalui menu di JP Billing Perbendaharaan Unggah ADK PFK. Jika Bapak Ibu secara otomatis ya, ADK otomatis. Kalau nanti secara manual nanti memilihnya tetap pembuatan billing perbendaharaan. Kemudian sebagai tambahan lagi, kemudian sebagai tambahan lagi Bapak Ibu, jika saya kurang paham juga apakah di Pemda Sumbawa atau Pemda Kabupaten Sumbawa menggunakan aplikasi gaji dari PT Taspen. Nah, sebagai tambahan, jika sudah menggunakan aplikasi gaji dari PT Taspen, ADK PFK ini sudah bisa secara otomatis tergenerate, gitu. Cuma sepertinya tidak semua OPD atau Pemda menggunakan aplikasi gaji yang berasal dari PT Taspen. Bisa jadi itu menggunakan aplikasi SIPD atau aplikasi Sinda, ya saya kurang paham ya di Pemda. Kalau SIPD kan merupakan aplikasi dari BPKP kalau saya nggak salah. Mohon dikoreksi jika salah ya Bapak Ibu. Oke, ini tadi yang saya sampaikan di awal ya migrasi. Jadi bagi Bapak Ibu pengguna Simfoni yang telah terdaftar pada sistem Simfoni, maka tidak perlu untuk melakukan registrasi ulang. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Tinggal nanti memilih lisi pengguna Simfoni seperti yang di kotak merah itu ya. Nah, kemudian apa saja nanti yang harus dilakukan? Nah, pertama yaitu Bapak Ibu harus memasukkan email. Nah, email ini bukan email yang email pribadi atau email apa, tapi email di mana Simfoni tersebut didaftarkan. Jadi pada saat Bapak Ibu mendaftar Simfoni dulu, di situ kan ada memasukkan data email. Nah, itu harus sama dengan data email di mana Simfoni Bapak Ibu turut terdaftar. Nah, kalau ada yang bertanya, saya lupa alamat emailnya, itu bisa dicek di aplikasi Simfoni. Mungkin nanti kita simulasikan juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, emailnya, kemudian username saya rasa Bapak Ibu tahu ya username Simfoni karena itu dibutuhkan pada saat login ke aplikasi Simfoninya. Oke, kemudian setelah masukkan email, kemudian masukkan username, selanjutnya klik kirim link. Nah,
nanti akan ada link yang terkirim ke email tersebut. Nah, silakan nanti diaktifasi, diklik link tersebut, kemudian masukkan password baru. Jadi, password lama yang ada di Symphony itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk di TBS atau di Treasury Billing System, tapi harus dengan menggunakan reset password dan dengan menggunakan password baru. Kenapa? Karena di Treasury Billing System ini, passwordnya nanti paling tidak menggunakan satu huruf besar, satu huruf kecil, satu angka, dan satu simbolik. Simbolik ini bisa jadi pagar, tanda bintang, mungkin tanda seru, dan segala macam. Begitu ya, Bapak Ibu. Setelah melakukan reset password, Bapak Ibu sudah bisa langsung login menggunakan password baru tersebut di TBS dengan alamat mpn.kemenkeu.go.id. Oke, ini sekilas ya Bapak Ibu terkait menu-menu apa aja yang ada di Treasury Billing System. Nah, di menu di halaman utama ya, tentunya ada registrasi untuk user baru, kemudian aktivasi ulang, reset password, kemudian nanti di dalamnya ada pembuatan billing secara langsung, kemudian ada pembuatan billing PFK secara otomatis yang tadi saya jelaskan, kemudian monitoring upload. Jadi monitoring upload ini gunanya untuk melakukan monitoring terkait dengan pembuatan billing yang melalui mekanisme upload ADK PFK. Kemudian ada juga menu pembayaran billing, ya. Yang tadi saya sampaikan juga bisa melakukan pembayaran, tapi untuk sementara masih untuk yang BRI dan BNI ini masih dalam under construction, masih dalam pemeliharaan, jadi belum bisa digunakan. Jadi untuk pembayaran ini baru bisa melakukan pembayaran via Mandiri Microsite. Nah, untuk pembayaran yang langsung di PBN ya Bapak Ibu ya. Namun untuk pembayaran yang langsung mungkin melalui bank itu bebas, masih bisa. Maupun dari kanal-kanal pembayaran lainnya ya. Jadi kan tidak harus melulu melalui perbankan ya. Sekarang kan sudah ada namanya lembaga pembayaran lainnya ya, seperti mungkin bisa jadi ke maaf untuk pembayaran seperti melalui Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, dan Alfamart dan segala macam begitu. Kemudian ada juga laporan penerimaan negara. Nah, ini untuk menu untuk mencetak laporan-laporan terkait dengan permintaan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara di BCPB. Dan nanti ada juga riwayat billing, pencairan billing, NTPN, dan tanggal bayar. Nah, ini info aja Bapak Ibu ya terkait dengan timeline kegiatan. Nah, sosialisasi ke Satker atau ke Pemda memang kita paling lambat memang di tanggal 7 Januari. mpn.kemenkeu.go.id. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau untuk training. Nah, tapi kalau untuk production-nya Bapak Ibu menggunakan mpn.kemenkeu.go.id. Jadi ini bisa digunakan, cuma yang aktif hanya menu migrasi, Bapak Ibu. Gitu. Nanti pada tanggal 17 Januari 2022, seluruh menu-menu yang ada di Treasury Billing System akan dibuka semua. Oke, baik itu untuk penggunaan bagi satuan kerja dan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Oke, untuk pengantar terkait dengan portal penerimaan negara untuk Treasury Billing System cukup sampai di sini, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin nanti akan kita lanjutkan ke ya, ke mungkin Bapak Ibu masih tawang yang terkait dengan portal penerimaan negara ini. Nah, nanti pada sesi berikutnya ini saya akan melakukan sedikit paparan terkait dengan billing, pembuatan billing baik yang PFK maupun yang satuan kerja untuk pengembalian belanja atau penyetoran sisa UP PUP.
Oke, baik Bapak Ibu. Ini adalah halaman dashboard ya Bapak Ibu, halaman depan ya untuk login ya di Treasury Billing System ya, portal penerimaan negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi menggunakan website yang ini Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilannya. Sekilas tidak ada perbedaan ya dengan server production-nya atau website production-nya nanti. Nah, ini untuk yang latihan, kemudian ini untuk yang production-nya, Bapak Ibu. Bapak di kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan simulasi. Jadi saya akan masuk dengan menggunakan URL training mpn.kemenku.go.id. Gini Bapak Ibu, jadi ada beberapa menu di sini. Jadi ada lupa password, migrasi, kirim ulang kode aktivasi, kemudian download petunjuk pengguna. Nah, yang saya sampaikan tadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki user Symfony ini, itu tidak perlu melakukan registrasi. Ya, tidak perlu melakukan registrasi. Cukup melakukan migrasi pengguna Symfony. Kita coba ya, migrasi pengguna Symfony. Oke. Nah, dimasukkan email. Nah, ini email yang Bapak Ibu daftarkan dulu pada saat penggunaan Symfony. Nah, di sini disampaikan di poin nomor 2, bila Anda lupa email, silakan menghubungi HIDJPB. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya ya, mungkin rekan-rekan di satuan kerja mungkin sudah familiar ya dengan HIDJPB. Mungkin bagi rekan-rekan di Pemda, mungkin juga ada juga sih yang sudah familiar, tapi saya bisa tampilkan juga di sini ya, kalau bagaimana Bapak Ibu untuk menghubungi HIDJPB. HIDJPB itu juga bisa menggunakan ada call center-nya Bapak Ibu ya, tapi bisa juga menggunakan hi.kemenku.go.id. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buat tiket ya, buat tiket. Tapi sebelumnya harus bisa login dulu atau langsung membuat tiket. Nah, silakan buat tiket di sini Bapak Ibu. Masuk nanti bagi Bapak Ibu di Pemda yang akan membuat ADK PFK yang secara otomatis tadi ya, secara otomatis itu kan butuh ADK tersebut harus di zip atau harus dikompres ya, di zip ya. Nah, harus di password. Nah, untuk mendapatkan password Bapak Ibu nanti silakan buat tiket di sini. Silakan buat tiket, nanti namanya siapa, kemudian emailnya, kemudian pesannya nanti isinya nanti ini untuk pembuatan password terkait dengan ADK PFK. Kemudian silakan di submit, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau mengecek emailnya yang di Symfony, silakan nanti masuk ke Symfony. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, bahwa pertanggal 17 Januari 2022 pembuatan billing penerimaan negara lainnya, termasuk di dalamnya itu pengambilan belanja, pengambilan UP, PFK itu akan ditutup dan dialihkan ke portal Treasury Billing System. Oke. Nah, ini adalah tampilan halaman depan ya, Bapak Ibu sudah familiar. Nah, untuk mencari email tersebut, Bapak Ibu silakan di manajemen, kemudian ubah profil pengguna. Nah, di sini ada alamat email. Jika Bapak Ibu lupa ya emailnya di mana ya. Jadi saya ulang lagi, di manajemen user, kemudian ubah profil pengguna, kemudian di bawah ada email. Seperti Bapak Ibu ya, jika lupa di alamat emailnya, atau kalau memang bisa juga menggunakan tiket tadi ya. Jadi ke hi.kemenku.id, kemudian nanti dinarasikan bahwa penggunaan lupa alamat email untuk
untuk satker apa, kode satker apa, alamat email untuk Symfony. Nah, itu nanti akan dilakukan reset dari teman-teman di HIPJPP. Oke, nanti ini dimasukkan Bapak Ibu ya, kita lanjut ya. Jadi saya batalkan dulu ya, saya kembali dulu. Oke, user Symfony, silakan langsung masuk ke migrasi Symfony. Kemudian masukkan email dan masukkan username. Username ini adalah username yang digunakan di Symfony. Ya, silakan masukkan email. Kemudian nanti langsung kirim link. Nah, nanti Bapak Ibu silakan buka alamat email tersebut, entah itu Gmail atau lainnya. Nah, nanti akan ada link dimasuk ke email tersebut, kemudian silakan diklik. Nanti akan diarahkan kembali ke sini, halaman utamanya. Nah. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk praktek kali ini saya akan menggunakan menu registrasi ya, bagi Bapak Ibu yang nantinya belum punya user Symfony sebelumnya, begitu, atau bagi mungkin OPD yang penggunanya atau operatornya masih mungkin baru ya, bisa menggunakan menu registrasi. Sebenarnya bisa mau pakai menu migrasi atau mau pakai registrasi bisa, tapi saya akan mempraktekkan juga untuk yang registrasi ya. Oke, klik registrasi. Nah, saya nanti akan mendaftarkan dua user ya. Satu user untuk setoran PFK bagi pemerintah daerah ya, karena saya akan mensimulasikan untuk dari sisi Pemdanya, dan satu user lagi saya akan registrasikan untuk kementerian lembaga ya, untuk pengembalian belanja dan setoran sisa UPT. Oke, sekarang saya akan melakukan registrasi dulu untuk setoran PFK. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, untuk passwordnya ada minimal 8 karakter, minimal berisi dari satu huruf kecil, satu huruf besar, satu angka, dan satu spesial karakter ya. Spesial karakter ini seperti yang saya sampaikan tadi, bisa tanda pagar, tanda bintang, mungkin tanda seru, itu bebas ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian alamat. Oke, provinsi, saya pilih Nusa Tenggara Barat. Kemudian kotanya, saya pilih Kabupaten Sumbawa. Nomor telepon, ini nomor telepon kantor Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nomor HP. Oke, kementerian. Untuk PFK ini 999 ya, 999 Bendara Umum Negara. Kemudian untuk unitnya ini 99 dari pengelolaan transaksi khusus. Kemudian untuk satkernya ini ya, 440780 atau pengembalian penerimaan perhitungan pihak ketiga. Silakan didaftar ya Bapak Ibu. Oke, akan muncul pop-up seperti ini, pendaftaran pengguna, apa semua data sudah benar dan sesuai. Oke, tinggal pilih yes ya.
Oke, dan data Anda sukses terdaftar. Silakan cek email untuk melakukan aktivasi. Oke, kita kembali buka alamat email ya, alamat emailnya yang Bapak Ibu tadi sudah registrasikan. Nah, kebetulan di sini, nah ini ada muncul, sebentar saya reload dulu ya. Oke, ada di inbox, ada registrasi pengguna dari portal penerima negara. Silakan diklik. Oke, aktivasi pengguna ya, diklik aja yang tombol berwarna hijau ini, aktivasi pengguna. Oke, email ID-nya sudah betul. Pastikan Sumbawa besar 101. Kemudian next. Nah, ini masukkan password yang tadi Bapak Ibu input ya, yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol ya. Jadi kalau tidak cocok dengan yang tadi Bapak Ibu daftarkan, itu tidak akan bisa lanjut ya. Oke, yes. Oke, berhasil ya. Oke, jadi sudah berhasil, kita masukkan alamat email yang tadi, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita login. Oke, ya. Ini adalah tampilan halaman depan ya, dashboard dari Treasury Billing System ya, di mana user ini adalah user yang diperuntukkan untuk penyetoran PFK ke teman-teman di pemerintah daerah atau OPD-OPD ya. Nah, yang kita lakukan di sini sebenarnya menu-menu di sini di billing ini hampir sama. Dibuat sedemikian rupa dengan tampilan di Symphony ya. Jadi billing ini BJPB, billing perbendaharaan, kemudian ada pembuatan billing, kemudian ada unggah ADK PFK, kemudian ada monitoring, ada riwayat, dan ada laporan transaksi. Nah, untuk PFK, nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ada dua macam ya untuk meng-create billing. Nah, ada meng-create billing itu ada dua. Pertama itu bisa secara manual, jadi direkam per masing-masing akun, kemudian nanti langsung di generate billingnya, kemudian bisa langsung dilakukan penyetoran, atau melalui menu unggah ADK PFK ya. Kita coba dulu unggah ADK PFK ya. Oke, nah di sini tadi ada download di poin D. Di poin D ini ada download template ADK. Nah, ini Bapak Ibu bisa download di sini. Oke, ini adalah hasil download dari template dari Treasury Billing System tersebut. Nah, ini bisa menggunakan nanti secara manual ya, diisikan namanya, diisikan nick-nya, diisikan NIP-nya, kode golongannya berapa, gitu, kode bulannya berapa ya. Mungkin kalau yang untuk Januari silakan isi nanti Januari berarti kode 01. Ingat ya, untuk kode bulan itu 2 digit ya. Jadi 01, kemudian tahunnya 2022, OPD-nya. OPD itu tadi di slide itu 3 ya. 3 karakter ya, 001, 002, 003, kemudian kode mata uangnya itu statis ya, satu semua satu, kemudian berapa penghasilan brutonya, berapa potongan BPJS intinya, BPJS inti yang untuk yang anak sampai dengan ke-3 ya, kemudian untuk BPJS lainnya sampai anak ke-4 dan seterusnya, ibu kandung, ayah kandung, mertua, kemudian taperumnya berapa, kemudian potongan taspennya berapa. Nah, nanti ini Bapak Ibu buat file ini, Bapak Ibu setelah dibuat,
kemudian nanti dikompres ya, dikompres. Jadi jadi nanti Pak ini dikompres ya, dikompres nanti. Tapi nanti pada saat dikompres nanti harus memasukkan password. Nah, password tadi itu yang Bapak Ibu harus minta ke sini. Hai PJPB ya. Hai PJPB, silakan buat tiket. Isinya nanti terkait dengan permintaan password untuk pembuatan BK, PFK, OPD ini atau Pemda ini, subkernya ini, begitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru bisa dikompres dan di-zip dengan dimasukkan password yang kiriman dari Hai PJPB setelah dibalas tadi ya, gitu. Oke. Nah, kalau yang untuk pembuatan billing PFK secara manual, nah ini di sini Bapak Ibu ya, sama aja, kita kembali dulu ya. Jadi billing, kemudian pembuatan billing perbendaharaan. Setoran PFK, mata uang keterangan. Oke, saya masukkan dulu untuk iuran jaminan kesehatan 2% untuk PNS Pemda. Nanti bisa ditambahkan OPD-nya apa begitu ya. Nah, silakan setelah dimasukkan keterangan tambah baris ya, tambah baris. Kemudian wajib bayarnya siapa? Mungkin bendahara atau siapa gitu. Kemudian akunnya disesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, baik yang untuk jaminan kesehatan PNS daerahnya atau yang 8%-nya. Nah, ini ada semua di sini Bapak Ibu lengkap. Silakan pilih contoh ya, pilih dulu yang satu ini. Kemudian lokasi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, periode Januari, periodenya Januari 2022, kemudian jumlahnya saya masukkan mungkin 150. Oke, jika sudah disimpan, ya, di bawah ada menu simpan. Oke, lakukan pembayaran. Nah, ini juga yang saya sampaikan di awal tadi, bisa langsung melakukan pembayaran di sini. Tapi ini adalah menu tambahan. Bisa juga Bapak Ibu lakukan pembayaran seperti bulan-bulan berikutnya, mekanisme di tahun-tahun sebelumnya atau mekanisme di bulan-bulan berikutnya bagaimana. Ini cuma tambahan saja Bapak Ibu. Oke, kita cetak ya. Jadi tadi saya buat billing untuk setoran penerimaan dana PFK iuran jaminan kesehatan PNS Pemda dengan akun 81113 dengan nilai 150.000 kita cetak ya. Oke, kita cancel dulu aja ya. Nah, ini adalah tampilannya ya. Tampilan bukti pembuatan tagihan. Nah, tadi seperti saya jelaskan juga pada di awal tadi terkait dengan awalan kode billing. Nah, ini tadi Bapak Ibu bisa dilihat jika merupakan setoran dari Treasury Billing System akan diawali dengan angka 7. Gitu. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu lakukan pembayaran. Oke, tutup. Nah, akan ada muncul riwayat billing perbendaharaan. Nah, ini dengan status belum terbayar. Nah, jika nanti sudah dilakukan pembayaran melalui kanal-kanal pembayaran, entah itu melalui dari bank atau dari lembaga pembayaran lainnya ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ada Tokopedia, Bukalapak, dan segala macam, sesuai dengan yang diamanatkan di NPNG 3 ya. Status tersebut akan berubah jadi belum terbayar menjadi sudah dibayar. Tapi akan membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 atau 2 menit ya, untuk merubah status dari setelah setoran tersebut dibayarkan dan diterima masuk di rekening kas negara. Statusnya akan membutuhkan waktu, nanti Bapak Ibu silakan di refresh atau di reload, akan berubah menjadi sudah dibayar gitu. Oke, nah selanjutnya
Jika Bapak Ibu yang di Pemda, jika mau melakukan simulasi juga bisa, tapi mohon untuk menggunakan alamat training mpn.kemenkeu.go.id ya. Tapi untuk yang server production yang mpn.kemenkeu.go.id sudah bisa dibuka, tapi menu yang aktif hanya sebatas migrasinya saja ya, belum bisa pembuatan billing apalagi pembayarannya gitu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat user kali ini untuk teman-teman di satuan kerja kementerian lembaga terkait dengan penyetoran, bisa jadi penyetoran pengambilan belanja atau penyetoran sisa UP TUP yang selama ini dilakukan di aplikasi Simponi ya. Saya tutup dulu semuanya. Oke. Oke, saya lakukan registrasi ya, sama seperti yang tadi. Saya lakukan registrasi dulu. Kemudian pilih kementerian. Ini emailnya saya ganti ya, karena email ini sudah dipakai tadi untuk registrasi user PFK. Sekarang saya ganti. Ingat, untuk passwordnya minimal terisi 8 karakter, minimal 1 huruf kecil, huruf besar, dan 1 simbol atau spesial karakter. Oke, contoh untuk Sumbawa, sekarang saya akan pilih untuk Sumbawa Barat ya. Oke, nomor telepon kantor Bapak Ibu sekalian. Oke, ini saya akan ambil contoh satuan kerja di Kementerian Keuangan ya, untuk KPPN. Saya ambil contoh KPPN Sumbawa besar aja ya. Oke, silakan didaftar ya. Nanti Bapak Ibu silakan pilih satkernya masing-masing ya. Oke, yes. Oke, kata sudah sukses terdaftar, silakan cek email ya. Oke, kita cek email yang tadi didaftarkan di email apa. Di refresh dulu. Oke, sudah muncul email dari portal penerimaan negara registrasi pengguna. Kita tinggal masuk saja. Oke, aktivasi pengguna ya. Aktivasi pengguna. Oke, dipastikan alamat emailnya sudah benar. Kemudian next. Nah, masukkan password yang tadi dimasukkan ya, yang tadi di-create tadi dimasukkan kembali. Harus sama, karena jika tidak sama dengan yang pada saat didaftarkan tadi, otomatis tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, jika sudah finish, yes. Oke, aktivasi pengguna berhasil.
Oke, sekarang diarahkan ke halaman login lagi ya. Kemudian masukkan tadi alamat emailnya, kemudian masukkan passwordnya, kemudian login. Nah, tampilan dashboard ya, sama persis dengan tampilan dashboard yang tadi untuk setoran PFK. Oke. Nah, untuk pembuatan billing, nah ini yang membedakan ya. Kalau untuk setoran atau untuk penyetoran PFK tadi, itu cuma muncul di menu billing ini cuma muncul DJPB billing perbendaraan. Nah, namun untuk satuan kerja di kementerian atau lembaga ini masih muncul yang untuk DJA-nya dan untuk DCP-nya. Ya. Nah, ini tadi itu yang DJA-nya untuk yang pembuatan billing yang sifatnya fungsional atau yang memang fungsinya itu melekat KL. Ya. Oke. Kemudian kita fokusnya ke DJPB billing perbendaharaan ya. Kemudian kita akan membuat billing perbendaharaan. Oke. Kita pilih jenis setoran, contoh saya akan melakukan setoran sisa UPKUP ya. Sisa UPKUP, kemudian pilih KPPN-nya, KPPN Sumbawa Besar, mata uangnya IDR, keterangan setoran sisa UP tahun anggaran 2021. Kemudian tambah baris, wajib bayar kita isi aja bendahara. Oke, akunnya akun 8151111 untuk uang persediaan dalam bentuk atau dengan sumber dana rupiah murni. Oke. Kemudian masukkan pilih Januari, jumlahnya 150. Oke. Kemudian disimpan. Yes. Lakukan pembayaran sama seperti tadi. Nah, fasilitas pembayarannya kita cetak dulu ya. Oke, tampilannya sama seperti ini. Oke. Kembali. Oke, ini bisa langsung dilakukan fasilitas pembayaran di sini. Tapi yang untuk sementara baru aktif adalah Mandiri ya. Kita klik Mandiri, bayar. Nanti akan diarahkan ke microsite NPNG3 Mandiri. Oke, ini adalah bagian pembayarannya. Nah, ini silakan masukkan nanti di sini. Tapi ini adalah menu tambahan Bapak Ibu ya, opsional. Nanti silakan mau menggunakan cara pembayaran yang sama seperti dengan periode-periode berikutnya itu nggak masalah. Kita kembali dulu ya. Oke, kita tutup. Oke, statusnya sama, masih belum terbayar ya. Nah, nanti setelah dilakukan pembayaran, otomatis nanti statusnya butuh waktu kurang lebih 1 atau 2 menit untuk berubah menjadi sudah dibayar. Oke, kita coba lagi untuk yang billing perbendaharaan yang untuk pengembalian belanja. Ya, coba untuk pengembalian belanja. Oke, pengembalian belanja. KPPN Sumbawa Besar. Oke, programnya kita coba dukungan manajemen, sumber dananya rupiah murni, cara penarikan rupiah murni, register yang default ya 0001, kewenangannya kantor daerah sesuaikan dengan kewenangan di kantor Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Belanja. Kemudian tambah baris wajib bayarnya.
kita masuk ke bendahara. Oke, ini kemarin memang ada trouble di sini Bapak Ibu ya. Jadi kode kegiatannya ini belum ter-upload ke training, tapi kalau yang untuk production-nya, yang mpn.kemenke.go.id itu sudah siap Bapak Ibu ya, untuk di tanggal 17 Januari, tapi ini masih kosong, kita masih belum bisa melanjutkan ke selanjutnya, tahap berikutnya. Tapi caranya sama persis seperti pada saat kita melakukan pengembalian UP-TUP tadi ya. Di sini masalahnya kode kegiatannya ini belum muncul di training ini, di web training ini belum muncul. Nanti caranya sama, jika sudah nanti akan diaplikasikan di production-nya, caranya sama, diteruskan sampai dengan jumlah, kemudian disimpan. Karena untuk pengembangan belanja memang harus merinci ya, selain program, sumber dana, cara penarikan, nomor register, juga diperlukan output kegiatan dan kegiatannya apa ya, untuk bisa memastikan bahwa yang dikembalikan akun apa, berada di program apa, kegiatan apa, dan output apa. Kemudian nanti jika sudah langsung disimpan dan kemudian silakan mencetak billingnya begitu. Oke, mungkin dari saya terkait dengan simulasi, baik dari sudah kita praktekkan terkait dengan PFK maupun pengembalian penerimaan dan setoran sisa UP-TUP, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya, atau diskusi ya. Untuk sementara saya kembalikan dulu ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Taufik atas pemberian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk raise hand atau langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Taufik. Izin Pak. Ya. Dari BNN Sumbawa Pak. BNN Sumbawa, ya Ibu. Kalau email Simponi yang dipakai sudah tidak aktif lagi, apa bisa diganti Pak? Oke. Gimana Mbak Berlian, kita kumpulkan dulu atau bagaimana Mbak? Mungkin satu pertanyaan bisa langsung dijawab dulu Pak. Nanti yang selanjutnya akan raise hand gitu. Oke, bisa jawab dulu nih Mbak ya. Baik. Oke, dari BNN Sumbawa ya tadi ya? Iya Pak. Oke, jika memang alamat emailnya lupa ya, lebih tepatnya lupa mungkin ya. Itu nanti bisa, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bisa mengirimkan tiket ya, mengirimkan tiket ke HIDJPB. Nah, jadi nanti dijelaskan aja di situ, dinarasikan bahwa Satker ini BNN Kabupaten Sumbawa dengan kode Satker sekian, lupa email untuk registrasi treasury billing system, nanti mau dibantu, nanti akan dilakukan reset oleh teman-teman dari Direktorat SITP terkait dengan permintaan ini. Mungkin begitu Ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin lagi ya, mau ditanya. Ini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Rauhun ya. Bu Rauhun, itu di kolom chat sudah akses, cuma belum aktif penggunanya. Itu maksudnya pengguna yang gimana ya Bu? Dari mana ya? Oh Ibu. Saya kan baru ngikutin sambil Zoom, saya ngikutin daftar semua sukses ini itu udah. Cuman begitu login kok sistem masih terkunci. Sistemnya bilang Ibu kan terjadi semua udah registrasi sampai pokok terakhir itu sukses, udah bisa begitu mau login masuknya
Ya, Kok sistem masih terkunci? Apa dia bilang tadi tuh? terkunci dalam artian gimana ya? Tampilannya gimana Bu di situs bisnis? Sistem terkunci untuk keamanan, sistem akan otomatis terbuka kembali setelah beberapa saat. Mohon menunggu. Aduh. Sebentar ya. Oh, pakai training. Maaf, saya langsung MPN pakai Oh. training. Ya. Aduh, maaf. Sebentar saya foto dulu. Lagi Mas Topik, ulangi lagi sekali. Yang trainingnya itu, maaf, yang training itu Ya, tadi. jadi untuk sementara jika Bapak Ibu mau melakukan Terima kasih. jika mau melakukan simulasi, mohon untuk menggunakan alamat webnya itu training.daftar mpn.kemenkeu.go.id. Untuk alamat yang production yang seperti yang dihilangkan trainingnya ya. Jadi alamat production-nya itu mpn.kemenkeu.go.id ini bisa diakses, ini cuma untuk migrasi. Jadi menu-menu yang lainnya itu tidak diaktifkan gitu ya. Nah, di sini saya masuk tadi sudah sampai sukses itu. Iya, oh iya. Maaf. Ya dah lanjut. Iya, benar. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang selanjutnya yang bertanya APBD, Pak Jun Suhardi, apa pengguna aplikasi ini berlaku untuk sumber dana APBN saja? Silakan Mas Topik. Oke, jadi untuk penggunaan aplikasi Treasury Billing System ini, jadi kalau untuk rekan-rekan di OPD memang lebih ke penyetoran PFK. Jadi sebentar saya tampilkan dulu ya. Oke, jadi untuk rekan-rekan di OPD, nah untuk terkait dengan setoran-setoran yang sifatnya memang setoran perhitungan pihak ketiga ini. Jadi 8113, 8114, kemudian yang iuran PFK 2%-nya, yang PFK 8%-nya, kemudian itu. Tapi kalau untuk penerimaan lainnya, mungkin contohnya seperti dari pertanyaan dari mana Mbak tadi? Dari Disnaker, Pak. Disnaker ya. Ya. Oke, ya, betul. Menjadi ini merupakan sumber anggaran yang dari APBN saja ya, dari untuk Pak Jun Suhardi ya. Jadi kalau untuk di OPD memang lebih tepatnya ke setoran PFK, kemudian kalau untuk dari rekan-rekan di satuan kerja, di kementerian atau lembaga memang itu lebih ke pengembalian uang persediaan atau tambahan uang persediaan dan pengembalian belanja gitu. Kalau untuk APBD ya, kalau untuk APBD penggunaan sumber pengembalian belanjanya itu sepertinya nanti melalui ini ya. Saya kurang paham juga ya kalau untuk APBD ya, untuk penyetoran pengembalian belanjanya, pengembalian lainnya gitu. Apakah menggunakan sistem yang ada sistem tersendiri ya kalau di APBD ya? Saya kurang paham juga Pak ya kalau dari APBD. Mungkin bisa di ini Pak Jun Suhardi. Baik, jadi tadi jawabannya adalah jika dana bersumber dari APBN itu bisa langsung disetorkan melalui aplikasi mpn.kemenkeu.go.id. Sedangkan untuk yang di Pemda itu mpn.kemenkeu.go.id ini digunakan
digunakan untuk menyetorkan FK seperti BPJS atau penerimaan PFK lainnya. Seperti itu Bapak Jun Suherdi. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan langsung raise hand atau mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi pada link absensi yang sudah kami share di kolom chat. Dan link absensi akan ditutup setelah materi sosialisasi ini selesai. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Silahkan link di kolom chat ya Bapak Ibu, itu yang bit.ly/absensi 2022-0107. Baik, sedikit tambahan ya Bapak Ibu ya. Saya di Pemda atau OPD di lingkup Sumbawa dan saat kasih gajinya ini masih PD ya, atau sudah yang terintegrasi dengan aplikasi PT Taspen ya. Saya kurang paham juga ya. Mungkin ada yang bisa jawab ya. Soalnya jika sudah menggunakan aplikasi gaji dari PT Taspen itu sudah bisa otomatis melakukan generate dari aplikasi gaji tersebut gitu. Tapi kalau masih menggunakan SIPD itu memang harus masih secara manual ya. Secara manual dalam artian menginput, membuat kode billing, baik itu melalui upload PFK, ADK PFK, atau melalui input satu persatu sesuai dengan akunnya. Gitu. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang bertanya langsung saja, Bapak Ibu ya. Nantinya sambil perbendaharaan ini akan berperan untuk penyetoran PFK dan UPT-UP di Satker KPPN Sumbawa. Jadi kalau nggak jelas silahkan ditanyakan saja. Atau Bapak Ibu mungkin sudah ada yang melakukan simulasi di web trainingnya. Jika ada kendala bisa ditanyakan seperti Ibu Raun tadi mungkin untuk lebih jelasnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum berakhirnya acara ini, karena tidak ada yang bertanya lagi, kami persilahkan kepada Mas Taufik jika ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup. Iya. Saya Bapak Ibu terkait dengan treasury billing system ini karena merupakan aplikasi baru ya bagi Bapak Ibu sekalian yang tadinya penyetoran PFK, kemudian penyetoran pengembalian belanja, kemudian pengembalian sisa UPT-UP ini sebelumnya memang difasilitasi di Simfoni, melekat di biller non anggaran. Nah, ini mulai di cut off di tanggal 17 Januari
tahun 2022. Jadi mulai tanggal tersebut Symfony sudah tidak akan lagi bisa untuk membuat billing-billing tersebut. Jadi mohon Bapak Ibu bisa sebelum tanggal 17 Januari sudah bisa melakukan migrasi ya. Migrasi dari tadi dengan cara tinggal diklik yang konfirmasi dari migrasinya, migrasi Symfony. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan email dan memasukkan username yang sebelumnya terdaftar di Symfony. Gitu. Tadi pertanyaan juga dari Satker, jika lupa emailnya, tadi sudah saya sampaikan juga, silahkan melakukan pengiriman tiket ke HIDCPB dengan alamat hi.kemenkeu.go.id sebagaimana yang tadi sudah saya tampilkan di layar ya, Ibu. Silakan masukkan, jelaskan dari kode Satker ini atau dari Pemda ini, dari OPD ini, silakan begitu. Mungkin cukup Mbak Berlian dari saya kembalikan ke isi. Baik, terima kasih Mas Taufik. Selanjutnya untuk penutup kepada Bapak Adi Adli, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke ya. Nah, ini Mbak Berli ini di luar jadwal dan skenario ini. Oke, nggak apa-apa. Saya lagi akan di sini. Masih hadir semua ya, masih ramai ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Ya tadi sudah dipaparkan oleh oleh narasumber terkait dengan pelaksanaan sistem billing perbendaharaan ini. Yang penting mungkin yang perlu menjadi perhatian nanti ini seperti kemudian juga SIBA. Kalau untuk transaksi satker pemerintah pusat terkait dalam hal ini pengguna dana APBN sih, saya pikir ini dalam tahap awal belum terlalu banyak nanti akan menggunakan billing ini. Kalaupun ada 1-2 terkait dengan setoran PFK, mungkin nggak terlalu banyak. Nah, yang menjadi concern ini tolong nanti dimitigasi dan diperhatikan benar, koordinasi dengan teman-teman BPKAD terkait dengan proses perekaman di transaksi PFK ini. Karena itu kan menjadi itu harus rutin dilakukan setiap bulan, dan progresnya pasti sudah akan harus diperhatikan di periode-periode berikutnya, mulai efektif transaksi ini di tanggal 17 nanti. Jadi tolong dikomunikasikan baik dengan internal DJPB, baik dengan ICTP atau dengan DSP. Kemudian kita juga menangkap, coba diintenskan mana yang ada di, apakah memang transaksi itu bisa dibuat billingnya langsung atau memang harus menggunakan rincian data per pegawai tadi. Itu yang harus di-clearkan nanti Mas Taufik, Mbak Berlian, teman-teman semua di seksi bank, tolong diintenskan lagi biar nanti smooth dalam proses perekaman transaksi di periode pasca 17 Januari ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas waktu dan kesempatan bisa bergabung dengan sini. Silakan nanti berhubungan dengan KPPN terkait dengan masing-masing PIC dari CSO-nya untuk nanti bisa menindaklanjuti hal-hal terkait dengan kelancaran ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adi Adli atas penutupnya. Demikianlah acara sosialisasi Treasury Billing System pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih dan maaf ya. Ada mungkin dokumentasi atau gimana? Oh boleh. Tim dokumentasi. Boleh dinyalakan semua kameranya Bapak Ibu untuk dokumentasi kami. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu dan kesempatannya dalam mengikuti sosialisasi sistem billing perbendaharaan pada pagi hari ini. Saya selaku MC yang bertugas pada hari ini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.